الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga dapat kita kembali menuntut ilmu agama pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu agama, Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa dan memaafi segala kesalahan kita, dan Allah Ta'ala menutupi segala aib kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga dan dihindarkannya kita daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 102. Baris ke 5, dihitung dari bawah. Masih membicarakan tentang yang membatalkan sembahyang, yaitu murtad. Bila murtad waktu sembahyang, batal sembahyangnya. Murtad itu keluar daripada Islam. Sebab-sebab murtad itu banyak. Nah, diantaranya kita sambung. Atau ulangi kata sedikitlah. Atau ragu-ragu tentang adanya akhirat, surga, neraka, pahala, dan siksa. Bila orang ragu-ragu, bujur jua kajar ada akhirat, nah itu murtad. Baru ragu-ragu sudah murtad, apakah lagi kada percaya, lalu bujur juga aja ada surga jar. Nah, itu ragu-ragu di hatinya, pada yakin murtad, kafir. Jadi jangan ragu-ragu lagi lah, kita yakin ada akhirat, yakin ada surga, yakin ada neraka, yakin ada pahala dan siksa. Walaupun kita kada pernah melihat lagi, tapi orang beriman itu disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka itu orang yang beriman dengan perkara yang gaib, perkara yang tidak dilihat oleh mata, tapi sudah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu diantaranya beriman dengan yang gaib. Nah, termasuk yang gaib yang belum dilihat oleh mata kita, yaitu akhirat, surga, neraka, pahala dan siksa. Bukan cuma beriman aja, kita juga disuruh untuk mengusahakan supaya masuk surga. Kita beriman dengan adanya surga, maka kita berusaha supaya masuk surga dengan beramal soleh dan meninggalkan maksiat.
Sebutkan dalam riwayat, apabila kita meminta kepada Allah supaya masuk surga, maka surganya meminta juga kepada Allah, memohon kepada Allah supaya kita nang berdoa ini dimasukkan ke dalam surga. Walaupun doanya bahasa Banjar aja, pian berdoa lawan Tuhan, mbah tuntung sembahyang, ya Allah masukkan ulun ke dalam surga, masukkan ulun ke dalam surga, masukkan ulun ke dalam surga. Surga mendengar doa pian dan surga berdoa, ya Allah masukkan inya ke dalam surga. Nah, kayak itu juga apabila kita meminta kepada Allah supaya dihindarkan daripada siksa neraka, ya Allah jangan masukkan ulun ke dalam neraka, ya Allah hindarkan ulun daripada neraka, ya Allah lepaskan ulun daripada siksa api neraka. Nerakanya mendengar doa kita dan nerakanya juga memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Ujar neraka, ya Allah jangan masukkan inya ke dalam neraka, hindarkan inya daripada neraka, lepaskan inya daripada api neraka. Makanya di dalam wirid timbah tuntung sembahyang maghrib, sembahyang subuh, ada wiritan yang dibaca, kita biasa membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali bacanya, yang artinya ya Allah lepaskan ulun daripada api neraka, lepaskan ulun daripada api neraka. Nerakanya berdoa supaya kita kada masuk neraka. Jadi kita usahakan supaya kita masuk surga. Amalannya banyak, supaya masuk surga ini amalannya banyak. Nyata aja dong amalan yang wajib-wajib tuh sembahyang yang ditinggal. Apalagi babinian nih 4 aja syaratnya masuk surga. Yang pertama sembahyang jangan ditinggal. Kedua puasa Ramadan. Puasa Ramadan tuh setahun sekali ya juga di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga menutup aurat. Bila kalau rumah menutup aurat. Bila ada berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, menutup aurat, menjaga auratnya. Kemudian yang keempat, kalau punya suami ya taat sama suami. Tapi kalau tidak punya suami ya 3 aja syaratnya: sembahyang, puasa, menjaga aurat. Namun punya suami, nah bertambah sebuting taat kepada suami. 4 itu aja dah nang digawe, maka dia masuk surga, jar Nabi, dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Tapi namun yang 4 itu salah satunya ada digawe, biar penyembahyang misalnya, tapi waniwan laki, nah bisa kada masuk surga ya Allah. Atau misalnya taat lawan laki tapi kada penyembahyang, nah ada cukup syarat juga masuk surga. Nah, yang 4 syarat itu harus berilmu aja ya Allah. Sembahyang kada mungkin bahapal sembahyang, harus mengaji juga bab sembahyang ya Allah. Puasa mengaji juga bab puasa. Cara nutup aurat belajar juga Allah caranya. Nih, kemudian taat lawan laki, apa-apa yang harus ditaati, hak-hak laki berilmu juga. Nah, jadi kita jangan ragu-ragu dengan adanya surga, dengan adanya neraka, dengan adanya pahala, termasuk nikmat di kubur, siksa di kubur, itu ada. Kita wajib percaya. Orang yang bagus amalnya nikmat di kubur, orang yang jahat amalnya waktu di dunia disiksa di kubur. Amalan supaya kada disiksa di kubur, menuntut ilmu sampai mati. Menuntut ilmu sampai mati syahid, kada disiksa di kubur. Atau membaca surah Tabarak tiap malam. Baca surah Tabarak Al-Muluk, itu pencegah daripada siksa kubur juga. Atau ragu-ragu tentang peristiwa Isra Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kada boleh juga kita ragu-ragu bujur juga kajar Nabi Muhammad tu Isra tu perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Itu dalam sedikit daripada malam, 1 mat daripada malam Nabi kita memakai burak. Bila kada percaya atau ragu-ragu, kafir. Karena Quran sudah memudahkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ayatnya. Nah, bila kada percaya, berarti kada percaya dengan ayat Quran. Ragu-ragu aja bisa murtad. Nah, kita yakin Rasulullah itu ada perjalanan Isra. Dan mukjizat Nabi. Nah, kita percaya juga lawan mukjizat Nabi. Mukjizat itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi kepada Rasulullah yang asa kada mungkin menurut akal, gitu lah. Asa kada mungkin menurut akal. Nah, mukjizat Nabi yang sampai saat ini yaitu Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat terbesar. Walaupun Nabi sudah wafat, Al-Quran itu kita baca, kita pelajari. Ilmu-ilmu itu bersumber daripada Al-Quran. Kita disuruh belajar Quran, belajar membaca, belajar tajwidnya. Nah, amun ya kada bisa juga membaca Quran, menghormati Quran barang. Termasuk Quran yaitu Yasin. Bila bayasinan adabnya nih wudu dulu. Nah, hanya tulak yasinan karena yang dibaca ini Quran. Orang membaca Quran wudu menol pahalanya dibandingkan kada wudu. Sedangkan kada wudunya tah membaca Quran tapi tanpa menyentuh lah, menyentuh harus wudu, menyentuh mushaf harus wudu. Orang nang kada wudunya santai misalnya baca Quran masih bahapal tuh kada meneliti Qurannya. 1 huruf aja itu dibalas 10 pahala kebaikan. Namun orang wudu lebih daripada 10. Nah, bila bayasinan pian bi yasinan tuh bawa yasin mulai rumah kah? Atau ada yasinannya kah di amun membawa yasin mulai rumah di dalam tas kah yasin? Tasnya jangan dijinting kayak menjinting sayur lah. Angkat atau anak dikatiak sini nah. Jangan menjinting kayak menjinting sayurnya buat dalam yasin kayak yasinan itu ada banget. Yasinnya di dalam sini sama lawan batis. Sama juga kitab tuh ada juga situ Qurannya, ada hadisnya. Walaupun lahir kayak ini atau kayak ini. Layaknya bawa sayur ada apa, kayak bawa sayur ada apa, bawa tahu ada apa. Tapi kalau bawa kitab maulid, buku yasin, jangan menjintingnya kayak ini. Nah, berjalan. Kita sudah kata bisa baca Quran, barang dihormati barang Quran. Nah, gitu lah. Atau di itu. Kan adabnya kitab-kitab agama, kitab yasin, kitab maulid, kitab burda, jangan menjinting kayak menjinting sayur. Betul pulang anu jar, aku kadang membawa ke rumah jar, cuman ada di yasinan gitu. Di yasinan tuh jar, buku yasin, kumpulan yasinan. Biasanya batas juga. Nah, lalu membagiakan walaupun sudah batas, jangan juga diajak di lantai. Nah, bagikan ya.
Jadi namun sudah diangkat di dalam tas, bila membagi kata di rumah kawan itu, kawannya pulang, menyambut pulang, jangan juga diangkat di lantai. Walaupun sudah betas, jangan diangkat di lantai, jangan membagikannya. Amun kita kada bodoh, apa dah ya? Aku ada kau menyentuh, karena kada bodoh. Kan kok Yasin itu Quran juga lah, jadi harus bodoh juga menjapainya. Atau misalnya aku haid, kada mau mencapai Yasin. Kalau membaca Yasin bolehlah orang haid. Kalau niatnya berzikir kepada Allah boleh. Tapi kalau niatnya membaca Quran haram, orang haid lah. Orang haid boleh tulak yasinan, membaca yasin tanpa menyentuh yasinnya. Cuma ingatakan bila membaca tuh, ingatakan niatakan berzikir. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Niat di hati berzikir. Boleh. Tapi kalau niatnya baca Quran haram. Orang haid tidak boleh baca Quran. Nah, amun manarik yasinan ya kala. Jadi tapi yasin itu anu aja pangle hampul aja kawa jadi ikuti gitu nah. Tapi lamun maandak tuh jangan diandak di lantai ya kala. Menyediakan dampar ka. Pokoknya bila kita duduk tuh jangan di bawah lintuhut yasin. Jangan di bawah lintuhut. Kita menghormati Quran. Nah, gitu. Membaliknya kawa jangan pakai liur. Membaliknya. Soal liur kita ini berbau. Jadi kau aja. Walaupun gagal sekali dua kali gagal. Amun patuh sering aja balik aja. Amun buku biasa ya kada apa, tapi men Quran kawa jangan pakai liur membalik kertasnya. Adabnya nih. Jadi Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar bagi Rasulullah SAW. Yang kedua, mukjizat yang terbesar peristiwa Isra Mi'raj. Nah itu mukjizat yang besar juga. Kita percaya adanya mukjizat. Nah, dan terus karamah wali. Nah wali bisa karamat. Nah kalau bagi wali itu namanya karamat. Sama juga kejadian-kejadian yang terjadi kepada wali, tapi menyalahi akal, menyalahi adat gitu nah. Nah itu kalau wali itu banyak aja ya. Kalau amun nabi sudah ditutup dah, rawa lagi jadi nabi, rawa lagi. Dan jadi nabi itu nggak ada kawa diusahain juga jadi nabi. Amun jadi wali kawalah diusahain kawae. Asal kita wujud-wujud bertakwa lawan Tuhan, wa amal saleh, meninggalkan maksiat, mengamalkan ilmu agama, bisa diangkat Tuhan jadi wali. Jadi wali ini maksudnya jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kita jangan juga tertipu. Jangan juga tertipu. Nya bisa juga di akhir zaman ini orang nih ngaku-ngaku wali padahal kada. Tapi hendak mencari duit, menipu masyarakat untuk minta supaya dimuliakan, padahal kada wali ngaku wali. Itu kada boleh, haram, berdosa. Apalagi niatnya nipu masyarakat. Kita jangan tertipu. Jangan tertipu. Nah, kayak apa kita membedakan yang mana wali mana kada? Nya bila wali itulah nang wujud-wujud wali nih. Inya alim ilmu syariat, ilmu hakikat, alim dan mengamalkan akan ilmunya. Contoh nang kayak guru sekumpul itu kan sidin wali karena berilmu dan mengamalkan akan ilmunya dan hatinya bersih. Amun wali penyambatan lain wali namanya, wali pahirian lain wali. Nah, atau
ngaku-ngaku wali babanderon muridnya ikami lemah ngaji kalain kan katulahan aku tulain wali itu stainya nih ta setemat katulahan babandir kita tulain wali gitu nah wali itu orang yang mengamalkan syariat, beramal saleh. Nakaya Saman Al-Madani wali kan. Kita baca di Manaqib Sidin di antara amaliyah Sidin selalu sholat tepat waktu di masjid berjamaah. Nah, ada misalnya yang ngaku-ngaku wali sembahyang ke masjid ada. Nah, itu harus sa'inya itu. Jadi mengetahui orang tua wali adakah? Wali itu kadang ngaku-ngaku diam aja nya. Diam aja. Nah, bahkan nang sebujurnya wali itu nya nang menyembunyikan diri daripada orang. Adapun nang kayak guru sekumpul tuh masyhur terkenal tuh memang sudah dikehendaki Tuhan. Nya ada wali mastur, ada wali masyhur. Wali masyhur itu wali sudah terkenal, orang tahu. Ada wali mastur, Allah tutupi kada denang tahunya. Bahkannya berdoa kepada Allah, ya Allah, bila ada orang yang tahu tentang diri ulun, cabut roh ulun. Mati akan aja ulun. Saking kada hakunnya karamat dilihat oleh orang banyak. Kalau misalnya ada orang datang, nauzubillah min zalik, berjanggut panjang, orangnya bungas, bersorban kayak tangguy misalnya. Sekalinya inya bapandir batunya jadi emas. Batu jadi emas. Berjalan di atas banyu bisa, terbang bisa, hilang bisa. Kita jangan tertipu dengan itu. Tapi inya nih memadahkan sembahyang kada wajib. Nah, situ ketahuan tuh lain wali itu, wali setan. Biar terlambang di atas angin, biar bisa berhilang, biar bisa merubah batu jadi emas. Tapi lamun ajarannya sesat, menyimpang, itu jangankan itu, Dajjal harap pada itu. Dajjal itu bisa memperlihatkan surga neraka kena pang Dajjal atau kena harap pada Dajjal padanya. Nah, jadi jangan tertipu. Kita bila melihat orang tuh orang misalnya istiqomah dalam beramal ibadah, walaupun ia kada berjalan di atas banyu, walaupun kada bisa berhilang, bila ia istiqomah dalam taat, bisanya untuk kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu dengan kesaktian, padahal itu kesaktian bukan karamat. Burung ini bisa terbang, kodok ini bisa berjalan di atas air, ya Allah. Setan gini bisa berhilang. Nah, jadi jangan kita tertipu dengan wali gedongan deh. Apalagi nya mengambil keuntungan, mempereteli duit masyarakat. Nah, itu lain sudah. Tapi kalau buju-buju wali, kita percaya dia punya karamat. Nah, karamat yang paling nang sebujurnya karamat itu ialah istiqomah dalam beramal ibadah. Contoh misalnya kita melihat kita mendengar kisah kayak guru bangil itu kan wali kan. Kan di depan dalam kisah Sidin itu Sidin terbang di atas angin kan ada. Karamat Sidin itu kan di depan kisahnya yang bisa bilang bisa aneh nih. Karamat Sidin itu apa? Sembahyang kada tertinggal. Mengajar istiqomah. Berzikir, berselawat itu bila istiqomah dalam beribadah itu namanya karamat. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah dalam beribadah, beramal saleh, nuntut ilmu, berakhlak mulia itu lebih baik daripada 1000 karamat. Nah. Tandanya wali itu untungnya kada bisa sambat, kada bisa ngibah orang wali itu.
kada bisa nyambati orang, kada bisa buruk sangkawan orang. Wali itu kayak itu hatinya bersih, bersih. Nang terucap di montongnya nang baik-baik aja, doakan orang aja. Kada dia bisa mencela orang, nyambati orang tidak bisa. Atau meyakini zat Allah berbentuk atau berupa. Nah, itu murtad juga. Dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala itu ada, zatnya ada, cuman kada berbentuk, kada berupa. Kayak pajar, kada kawa dibayang-bayangkan kalau misalnya mayal dulu Tuhan tuh kayak ini, kada kayak itu. Tuhan kada berbentuk, kada berupa, cuman zatnya ada. Amunnya berbentuk berupa sama makhluk ngarannya. Sedangkan Tuhan itu kada makhluk. Pokoknya kayak ininya, kita yakin adanya Allah itulah, dan kita kada diwajibkan mengetahui kayak apa rupa, kayak bentuknya, kada boleh. Jadi mujassimah ya nak, mujassimah itu aliran sesat yang membedakan Tuhan batangan, bawa pala, bebatis dan sebagainya, bermata. Kada, Tuhan kada macam kita kada. Nah, jangan kita meyakini Tuhan itu berbentuk berupa. Seperti baharu. Baharu itu bisa berubah-ubah lah. Kayak alam semesta ini bisa berubah-ubah. Al-alamu hadisun. Al-alamu mutaghayyirun. Fal mutaghayyiru hadisun. Fal alamu hadisun. Bermula alam semesta maksudnya selain Allah itu disebut dengan alam lah. Selain Allah itu disebut dengan alam itu bisa berubah-ubah. Dan setiap berubah-ubah itu baharu. Maka alam ini baharu. Baharu itu artinya asalnya kada ada lalu ada, gitu nah. Ini alam semesta ini asalnya kada ada lalu ada. Bisa berubah-ubah. Kita nih asalnya kekanakan. Jadi anak muda, dewasa, tua, mati. Nah, bisa berubah-ubah gitu. Tangan kita, kulit kita asalnya kencang lalu wah ini kerepot dan sebagainya. Nah, itu bisa berubah-ubah. Nah, Tuhan kada macam itulah. Tuhan kada baharu atau bersusun. Nah, Tuhan kada bersusun juga. Zatnya nih, menurut kita kan tersusun, ada bagian kepala, ada awak, tangan, lintuhut, batis, kaki. Ada kita bersusun-susun nih. Tersusun. Allah Ta'ala ada. Atau berwarna. Nah, Tuhan gak ada berwarna. Siapa memandangkan Tuhan berwarna putih, hijau, kuning, nah kafir, murtad. Atau bersambung-sambung. Nah, kada macam itu juga Tuhan. Kada bersambung-sambung. Atau Tuhan kada bertempat juga lah. Bila memandangkan Tuhan bertempat, kafir, murtad. Nah itu. Dan kita disuruh memikirkan itu, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Pikirkan aja tentang makhluk yang Allah ciptakan dalam semesta ini. Pikirkan aja. Jangan mikirkan zat Allah. Boleh mikirkan zat Allah Ta'ala tuh, karena terbayang-bayang di pikiran kita Tuhan tuh kayak ini bentuknya. Sedangkan Tuhan kadang kayak itu. Tapi namun makhluk Tuhan pikirkan aja, dapat pahala kita. Coba ingatakan imbah mikirkan nang makhluk Tuhan nih, bila kita menemukan hikmahnya, lalu kita ucapkan subhanallah, hebatnya Tuhan. Contoh misalnya nyamuk tuh nah. Misalkan mikirkan nyamuk tuh nah, kita pikirkan nyamuk tuh, jangan sekedar ditapak aja. Pikirkan kayak apa Tuhan mulai nyamuk nih halusnya. Manusia tidak pernah lagi dalam sejarah dunia ini mengolah nyamuk. Nyamuk tuh bisi parut, halus tuh parutnya tuh, bisi penghisap darah. Manusia kada bisi batu pulang. Kenapa yuk jadi Tuhan ini mulai nyamuk yo? Pikirkan. Oh sekalinya dapat hikmahnya nih. Oh, supaya mengurangi pengangguran. Apa hubungannya mengurangi pengangguran?
supaya ada orang mengolah perusahaan baygon, perusahaan obat nyamuk. Lalu orang begawi di perusahaan baygon, lalu orang digaji kesan menafkahi anak bininya. Nah, ya kalau amun kada ada nyamuk, kada perusahaan vape kan namanya tuh, merek obat nyamuk atau baygon. Nah, itu sambil dipikirkan kayak lalat dah. Lalat itu ciptaan Tuhan juga. Kenapa yuk jadi Tuhan mulah lalat yang mau orongi wara? Nah, disebutkan dalam hadis Nabi, apabila kita misalnya di cangkir kita ada banyu teh kah, banyu kopi kah, banyu susu kah, hendak kita minum deh. Oh, lalat terbang tak masuk ke dalam banyu di dalam cangkir kita. Apa yang kita lakukan? Kita buangkah banyu itu karena bekas lalat? Nah, kalau dalam hadis Nabi, apabila lalat itu gugur masuk ke dalam air, maka jar Nabi nyalamakan lalat itu ke dalamnya. Ambil lalatnya, buang. Kinum banyunya, jar Nabi. Pernah kalian mendengar hadis ini tuh? Karena ujar Nabi, lalat itu sayapnya sebelah kiri itu racun dan sayapnya sebelah kanan itu obat. Biasanya kalau lalat itu gugur ke air, inya lebih dulu mencemplongkan sayapnya yang kiri, yang racun itu. Nah, lalu kita nyalamakan sehingga tak nyelam juga sayap yang sebelah kanan, yang obat itu menetralisir, menghilangkan racun itu. Jadi kada jadi racun. Ambil lalatnya, buang, kinum jar Nabi. Nah, jadi kan kada mau bazir, kada terbuang banyu. Nah, itu lalat dah. Nah, pian bohuma banyak sudah mau orang ibani ditabangi tikus, maka tikus menambangnya mulai bawah. Nah, rabah makaninya. Kita pikirkan juga kenapa Tuhan mengolah tikus ini, ciptaan Tuhan ini, apa manfaatnya? Sekalinya ini orang belajar hadis Nabi, sebutkan dalam hadis Nabi, apa yang kau tanam, kata Nabi, berupa tanaman buah-buahan yang itu terlebih dulu dimakan oleh hama, dimakan oleh burung pipit, dimakan oleh tikus, itu jadi pahala sedekah bagi kamu. Jadi bila kita bohma separuh dimakan tikus, rela akan itu kita jadi pahala sedekah. Mungkin jar Allah Ta'ala orang ampun mau mani pemalar kadukun bersedekah. Lalu dengan sebab diambil tikus itu, dimakani pipit, bahkan diisapi hampangau itu benihnya, maka itu jadi sedekah. Jadi sedekah. Bahkan dikuatkan dengan hadis yang lain, apa yang menimpa kepada orang beriman daripada nang kada nyaman, musibah, bilanya sabar, dapat pahala. Nah, itu hikmahnya. Tapi tikus itu boleh aja bang dibunuh lah, boleh aja bang dibunuh. Misalnya diracun atau dijebak boleh aja bang. Jadi pikirkan aja makhluk Tuhan. Amun zat Tuhan yang dipikirkan. Tuhan tuh kayak apa yo bentuknya yo, kayak apa kepalanya yo. Nah, habisan sudah tuh sasatan sudah pemikiran kayak itu. Tuhan kada berbentuk macam kita. Namun hendak melihat zat Tuhan kayaknya di surga. Di surga maksudnya Tuhan tetap kada bertempat lah, bukan Tuhannya bukan di surga, karena kita masuk surga lalu Tuhan bertampai
melihat zatnya, kita melihat zat Allah, dan itulah nikmat yang paling nyaman waktu kita berada di surga. Nah, kalau dalam doa selamat itu, warzuqna nazra ila wajhikal karim, dan berilah kami anugerah kau memandang kepada zat engkau ya Allah, zat engkau yang mulia. Nah, itu di surga nih. Terus atau menghalalkan yang sudah sepakat ulama tentang keharamannya, seperti zina. Perbuatan zina itu kan sepakat sudah ulama mengharamkan. Ayat Quran mengharamkan, hadis Nabi mengharamkan, ulama-ulama mengharamkan. Tidak pernah menghalalkan zina itu tidak. Kita memadahkan halal zina, murtad. Nah, kita memadahkan boleh berpacaran, murtad. Nang sudah haram tuh nah, menurut agama kita halalkan, kita maksudnya kita padahkan halal, murtad, kafir. Amun orang misalnya Bezinah nih, ini melakukan perzinahan nih. Ini mengerja dosa besar. Mengerja dosa besar aja. Ini ada orang kada pernah bezinah, tapi ini memadahkan boleh bezinah. Ini kafir. Walaupun ini kada pernah bezinah. Tapi kayak ini meyakini bezinah itu boleh, itu nang malah kafir. Orang mengerja dosa besar belum kafir lagi, namunnya belum menghalalkan dosa besar. Ada orang kadang mengerja dosa besar, tapi inya menghalalkan haram itu bisa kafir. Atau LGBT. L itu lesbian. Binian, menyukai sesama bebinian. Bebinian sama bebinian berpacaran, itu lesbi namanya, itu haram juga. Bila ada yang membelihakan, kafir. Walaupun tuan guru, walaupun ustad membelihakan, kafir. G itu gay. Lelakian menyukai lelakian sama lelakian berpacaran. Kisah angkatan undang sanak, tapi di balik semua itu ada nafsu syahwat. Nah, LGBT apakah lagi sampai minta maaf nang seiko memasukkan kemaluannya kepada burit pacarnya nang lelakian itu. Nah, itu kan itu gay, itu namanya, bahasanya gay. Kalau L itu lesbi, bebinian sama bebinian. Nah, LGBT. B itu nya bahasa Inggris lah, bisex ya, artinya ya bang, lakian sama binian berjinah itu nah. B itu bisex, berpacaran nah. Lalu menggawe itu haram tuh ya berjinah. Nah, itu bila ada yang membolehkan haram, murtad. T itu transgender. Lalakian naranya misalnya anggaplah utuh, sakanya tolak kemana, ke luar negeri, operasi alat kelamin, sekali beli kampung jadi Siska, rambutnya panjang, operasi hidung, sampai operasi alat kelamin, lakian jadi binian, itu namanya transgender, berganti alat kelamin. Nah, itu haram juga. Atau misalnya kada sampai mengganti alat kelamin, kada sampai itu bencong aja tah lelakian nih nak jadi binian ya jadi bencong, hendak bawa operasi nang di bawah ada duitnya. Suaranya suara lakian juga garau suaranya. Tuan
berganti naranya jadi Lisa misalnya, padahal naranya Amat misalnya, rambutnya panjang, mudah-mudahan kayak peminim tuh bang, di Indro, beginco, hal mau ke salon misalnya, nah itu mun kada bertobat itu masuk neraka, mun kada bertobat dah, nah itu haram juga. Allah Ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Perempuan nih misalnya, kan perempuan tuh kan ya jadi perempuan lah, jangan jadi tomboy, jangan. Jadi tomboy itu misalnya rambut dipotong kayak lakian betupi, bisa lepes, bahkan ninja misalnya. Mau menomboy itu kada boleh. Nah, amun orang banyak berduit itulah, ini hendak jadi bebinian, hilang sampai operasi suara tuh jadi kayak suara binian. Nih silikon kan namanya ini tuh. No, bersusu juga. Nah itu haram nih tuh. Dilaknat Tuhan nih tuh. Bila kada bertobat bisa masuk neraka. Nah, itu LGBT namanya. Itu ada normal nih tak, bebinian sama menyukai bebinian, lakian, nah jangan. Kita pun bila lakian hendak menyukai bebinian itu dengan cara nikah dulu lah. Udah boleh maka ada nikah. Bebinian hendak wana lakian itu nikah dulu ya Allah, hanya boleh. Nah itu kita haram itu kita haramakan. Jangan kita umpat menghalalkan. Nah, udah boleh menghalalkan, bisa murtad. LGBT. Atau membunuh. Nah, membunuh ini harus boleh juga ya kalau haram. Dosa membunuh nih kayak ini. Bila orang nih membunuh orang misalnya, itu dosanya biarlah sama membunuh seluruh manusia di alam semesta nih. Saking gonolnya nih dosanya, membunuh satu orang aja itu dosanya sama membunuh seluruh manusia di alam semesta. Saking gonolnya dosa membunuh nih. Maksudnya nih membunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan. Lain kayak ini al-guju misalnya, ya Allah, al-guju yang ditugaskan untuk membunuh orang yang memang bersalah. Itu ya ada apa nih tuh? Kayak di negara Arab gitu, kalau berlaku bila membunuh orang dibunuh juga. Nah, maksudnya membunuh orang, si A membunuh B, lalu si A ini diponis hukum mati kan ini membunuh. Nah, membunuh A ini kan al-guju, itu ada apa nih tuh? Atau misalnya membunuh demi melawan, menyelamatkan diri sendiri, nah, itu ada apa? Nah, jadi membunuh itu haram juga, ada boleh kita menghalalkan bila menghalalkan murtad. Atau mencuri, mencuntan, ya Allah, itu haram juga, ada boleh juga menghalalkan. Walaupun sedikit ya ada boleh juga. Ini mencuri inilah, itu kalau manusia disebut dengan mencuri. Artinya berdosa. Amun binatang ya kada berdosa ya Allah. Kayak tikus tadi makan dibanding orang yang kada berdosa. Tapi kalau kita bagaduhan hayam, bagaduhan kambing, lalu kita lapas kambing kita, ayam kita, lalu belalah memakani tanaman orang, kita wajib mengganti. Nah, ampun kambing ini wajib mengganti kerugian orang tuh. Nah, karena kada kita kurung bang, kambingnya atau itik kita. Atau merampok ini kan terang-terangan. Kalau mencuri itu secara sembunyi-sembunyi,
baju contan tuh sembunyi merampoknya sama begal tuh merampok juga lah, terang-terangan tuh merampok berhadapan. Nah, bakal karasan. Nah, atau minum khamar, nah itu kan haram juga, atau sejenisnya, meobat, menyabu dan sebagainya. Nah itu minum khamar walaupun setetes tuh tetap haram, walaupun kada mabuk juga ya setitik, haram juga, tidak boleh. Ya, ada kawannya bapandir, kada apa kawannya sedikit ya, nah bapandir kada apa-apa tuh berarti menghalalkan. Amun bapandir kada apa-apa tuh berarti menganggap kada haram. Kada apa-apa juga sedikit aja, coba-coba aja. Nah itu bapandir kita hati-hati bisa murtad. Orang minum khamar belum lagi murtad, tapi kalau membolehkan, menghalalkan minum khamar itu haram. Minum khamar atau menyaung atau mengadu ayam jagawi sama ayam jagawang biasanya diadu. Biasanya di situ ada judinya. Bila menang taruhan, bila menang dapat hadiah misalnya ya kalau. Nah itu jangankan berduit, sekadar berremian aja tuh menyawa ayam itu sudah haram. Ujar habar kena siksanya kena mau dapat obat nih, mau dapat obat. Ayamnya tuh kena di akhirat diganalakan Tuhan, disaungnya juga nang manusia nang menyaung inya nih bahari waktu di dunia, nah disaung yo diadu, madu domba nih. Kadang mesti ayam lah, seandainya itik tuh bisa bersaung, disaung yo itik nih mau bersaung, nah haram juga. Ada juga kalau orang di daerah Jawa kan kambing sama tanduk tuh, sama kambing mau disaungnya domba, makanya ada namanya adu domba bersaung. Nah nang haram lagi manusia disaung, manusia diadu. Nah diadu kalau orang gara-gara pandirinya bakal lahir orang petimpasan, orang madu ayamnya udah boleh, atau jangkrik misalnya diadunya jangkrik misalnya, nah udah boleh juga. Atau binatang lainnya, nah binatang lainnya kada mesti ayam lah, apalagi madu manusia itu deh. Nah, termasuk di sini ada jelek mengadu domba manusia. Kan kita ini disuruh mendamaikan orang yang bakal lahir kalau. Nah, termasuklah madu domba ini memanas-manasi. Nih kalau harga nih, kalau ke sini panas-manasi, kalau ke sini panas-manasi. Kita nih misalnya, kalau orang bahasa sarikan, jangankan bakal lahir bahasa sarikannya kan. Kada boleh sudah kita gara-gara kita nih orang bahasa sarikan, gara-gara kita nih orang bararangotan. Itu madu domba juga katanya, walaupun kada betampar, apalagi sampai betampar. Nah, kita disuruh mendamaikan dua belah pihak yang bakalahi, walaupun dengan cara kita berdusta. Ya dusta itu diharamkan bang, cuma ada dusta yang dibolehkan, yaitu kita berdusta demi mendamaikan dua orang yang bakalahi. Tapi kita kadang-kadang harus keluar duit diopang dulu. Misalnya anggaplah umahnya Anam lawan umahnya Aluh misalnya. Keluarga kita nih keduanya bakalahi apa? Kan nyaman kita melihat keluarga kita nih bakalahi. Tidak datangnya umahnya Anam sama duit 500 juta duit kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, umahnya Anam. Kenapa kamu kesini aja? Aku menyampaikan pesan daripada umahnya Aluh. Umahnya Aluh tuh musuhku ya. Ada sidina minta maaf pian Tuan Supan ya perantara ulunnya nah sidin minta maaf pian. Nah sidin bikin duit 500 juta desan pian, ada duit kita tuh, padahal kita berdusta tuh. Datangnya pulang namanya siapa tuh deh, punya Aluh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apakah sini aku menyampaikan permintaan maaf daripada umahnya Anang. Saya hendak minta maaf Tuan Supan beneran, nah berkirim duit 500 juta. 1 juta kita mengorbankan duit nih.
duit kita nang 1 juta tuh kada hilang, di akhirat itu jadi tabungan kita. Di kubur tuh jadi tabung, itu duit nang digunakan untuk mendamaikan tuh, termasuk duit nang kada hilang, duit nang kada sia-sia. Amun duit kita makan jadi tahi itu hilang Tapi kalau duit kita gunakan untuk ibadah, untuk mendamaikan orang, itu kada hilang. Itu tabungan kita di akhirat. Lalu ngini mah babaikan nya. Padahal kita tadi mendamaikan dengan cara berdusta, kada apa-apa. Nah kayak itu kita jangan kita hendak memanas-manasi, datang ke ormas itu memanas-manasi itu kalau orang makalahian orang gara-gara kita itu ada boleh itu madu domba itu. Nah jadi itu gawian-gawian yang haram yang sudah sepakat ulama mengatakan haram, kita kada boleh mahalalakan. Bila mahalalakan murtad. Mungkin itu saja yang dapat kita baca pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, dan mudah-mudahan kita seberataan diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.